Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk Obrolan Karebosi edisi hari ini kami mengangkat tema PPDB SMA SMK 2023 bermasalah. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk narasumber kita pada malam hari ini ada Bapak Detrandes Harpansa MM selaku Sekretaris Disdik Sulawesi Selatan sekaligus mantan Ketua Kepala Sekolah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Harpansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini dari kantor atau dari rumah Pak? Dari kantor. Luar biasa. Patut diapresiasi. Saya juga ingin menyapa ada Pak Dr. Syahrudin Yasen selaku pengamat pendidikan sekaligus Ketua DPW Asosiasi Dosen dan Guru Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Dr. Syahrudin. Terima kasih banyak Pak sudah hadir kembali di obrolan Karebosi malam hari ini. Baik, saya juga ingin menyapa ada Pak Herman Hafidnas SH selaku Ketua Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam, malam. Sehat Pak Herman? Sehat. Baik, luar biasa. Saya terlebih dahulu ke Pak Dr. Detrandes Harpansa. Seperti apa kemudian pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024 ini, Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan PPDB SMA SMK untuk Sulawesi Selatan tahun 2023 itu ada sedikit perbedaan dengan PPDB tahun sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah dari segi tahapan. Ya. Untuk pertama kalinya ada kita melakukan tahapan pra pendaftaran namanya, itu 11 hari. Ya. Kemudian ada tahapan berikutnya, ya, yaitu tahapan pertama, dan itu sudah selesai, ya, minggu lalu. Terakhir kemarin pendaftaran ulannya. Kemudian ada lagi tahapan kedua, ya. Tahapan kedua itu sebenarnya minggu ini, ya. Akan tetapi ada surat dari SK bersama Kementerian terkait dengan hari libur, yaitu hari Rabu 1 hari sebelum Lebaran libur, kemudian 1 hari setelah Lebaran libur, sehingga kita berpikir ini tidak efektif, ya, kita laksanakan, kita berikan kebebasan kepada teman-teman kita yang beragama Islam untuk merayakan Idul Fitri, Idul Adha, ya, Idul Kurban. Sehingga yang tadinya tahap kedua ini dilaksanakan minggu ini kita pindahkan ke pekan depannya, ya, yaitu tanggal 10. Untuk tahap ketiga itu kita bawa ke tahap kedua yang kita mulai insya Allah tanggal 3 Juli, ya, tanggal 3 Juli. Kemudian yang tahap kedua yang seharusnya dilaksanakan minggu ini kita bawa ke tanggal 10 Juli. Ya. Itu tahapan pertama termasuk jalur apa saja, Pak? Untuk tahapan pertama itu jalur-jalur kecil, ya. Untuk SMA di situ ada afirmasi, ya, yaitu 15%. Iya. Kemudian ada perpindahan orang tua, ya, itu 5%. Kemudian ada jalur prestasi non akademik itu 10%. Iya. Jumlahnya 30%. Baik. Apakah ada perbedaan dari tahun ke tahun jumlah persenannya Pak Harpansa atau gimana? Sama saja tahun lalu. Okay. Ya, itu untuk SMA, ya. Iya. Ada juga untuk SMK. Iya. Ya. Oke. Untuk SMK itu yang sudah terlaksana, ya, yaitu afirmasi 15%, kemudian perpindahan orang tua 5%. Kemudian mitra Dudi industri, ya, itu 5% dan non akademik 5%. Jumlahnya satu lagi yaitu jarak terdekat, ya,
Ini jarak terdekat sama dengan sonasi, Sonasi. kalau SMA itu 10%, jumlahnya 40%. Iya. Ya. Kalau tadi sudah disampaikan itu untuk tahapan pertama tadi ada afirmasi, kemudian perpindahan orang tua dan prestasi. Untuk Ya. tahapan kedua apa-apa saja Pak? Untuk Coba, Pak. tahapan kedua itu murni hanya SMA di situ, yaitu jalur sonasi 50%. Iya. Ya. 50% untuk Ya. jalur sonasi. Sonasi. Di tahapan ketiga apa? Tahapan ketiga itu jalur prestasi akademik, ya. Jalur prestasi akademik ini untuk SMK, ya, untuk SMK itu 60% dan untuk SMA 20%. Iya. Apakah misalnya Pak dalam proses pendaftaran ini, misal kita tidak lolos atau anak-anak tidak lolos di jalur sonasi Pak di tahapan kedua, apakah masih bisa untuk mendaftar di tahapan ketiga? Ya, sengaja memang kita membuat ini bertahap, ya, supaya anak-anak ini bisa berkompetisi, ya, secara bertahap pula. Artinya, kalau dia tidak lulus di tahap pertama, dia bisa mendaftar di tahap kedua. Oke. Tapi kalau misalnya dia lulus di tahap pertama itu sudah terkunci, tidak bisa lagi mendaftar di tahap kedua. Baik. Begitu pula dengan tahap ketiga. Oke, jadi masih aman ya untuk masyarakat di luar sana, orang tua, mungkin anak-anaknya yang tidak lolos untuk tahapan pertama, masih bisa untuk mencoba tahapan selanjutnya. Masih bisa, masih ada 70%. Masih 70%, luar biasa. Kita berpindah ke Pak Dr. Syahrudin. Sebelum kita kembali nantinya ke Disdik Sulawesi Selatan, Pak Dr. Syahrudin, bagaimana Anda melihat pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun, khususnya untuk tahun 2023-2024 ini, Pak? Iya, untuk tahun 2023-2024, ya meskipun ada sedikit kemajuan, tapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi oleh calon siswa di bawah. Seperti kemarin kan ada anak-anak saya yang mendaftar, ada 10 orang ya dari yayasan saya. Tidak ada satu pun yang lolos. Nah, itu SMK. Jadi karena tadi Pak Sekdis bilang bahwa jalur tahap kedua ini kan tanggal 10 ya, pekan depan. Ya. Itu untuk SMA 50%. Sementara harapan siswa ini bagaimana bisa lolos SMK tadinya ini justru lebih banyak yang tidak lolos SMK untuk yang tahap pertama kemarin. Padahal harapan anak-anak ini ingin SMK langsung lolos. Tapi rata-rata di bawah saya lihat tidak lolos. Itu kira-kira persoalannya apakah karena anak-anak ini terlambat mengakses informasi atau terlalu banyak pendaftar? Saya juga belum bisa menangkap secara keseluruhan apa persoalan di bawah sebenarnya, sehingga banyak yang gagal untuk khususnya SMK. Ya kalau SMA kan mungkin belum berlaku secara ini, mungkin tahap kedua baru SMA seperti dikatakan Pak Sekdis. Dan untuk SMK tahap ketiga nanti, tapi jalurnya afirmasi ya, sonasi Pak, bukan? SMK untuk tahap ketiga, prestasi akademik. Nah ini rata-rata anak-anak yang mendaftar duluan saya lihat itu hampir yang khususnya dari yang saya lihat samplingnya, itu anak-anak yang mungkin nilai rata-rata di bawah, bukan prestasi, bukan dilihat dari angka-angkanya itu, sehingga mungkin itu salah satu dan mungkin mereka bersaing untuk tahap ketiga. Yaitu jadi, Mungkin karena kecilnya persenan di tahapan pertama, Pak Dokter. Persentase untuk tahap pertama itu yang mungkin agak bermasalah sedikit, perlu dikasih naik lagi supaya bisa diakomodir yang peluang-peluang siswa yang gagal masuk itu harus diperbesar lagi persentase penerimaan tahap pertama untuk SMK-nya. Iya, tadi Pak Dokter. SMK untuk jalur apa tadi itu? Untuk jalur afirmasi tahap pertama. Jarak terdekat. Jarak terdekat. Prestasi non akademik. Ya itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa meskipun setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan yang cukup baik ya Pak, namun ada tetap catatan-catatan dari pengamat pendidikan.
Kira-kira kemajuan-kemajuan apa yang menurut pengamat pendidikan lihat? Dari sisi manajemen, pengelolaan itu sudah mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tumpang tindih jadwal maupun perencanaan yang belum matang. Sekarang itu sudah mulai membaik, ada perbaikan-perbaikan, tahapan-tahapan. Hanya saja itu tadi porsi untuk presentase tahap pertama untuk SMK itu perlu diperbesar lagi. Ya, akibat supaya ada peluang bagi anak-anak yang tadinya besar semangatnya untuk masuk, jadi tetap mereka berkeinginan untuk SMK. Tapi kalau sudah gagal pertama, akhirnya rata-rata tidak bisa lolos ini. Lebih-lebih berikut lagi tidak bisa lolos lagi saya. Tahap pertama saya tidak. Ini nanti akan terjadi semacam pengaruh psikologis ya, bagi anak-anak yang calon ini. Ya. Baik, berarti sudah ada kemajuan, namun mungkin presentasinya yang mau ditambahkan untuk tahapan pertama, begitu Pak ya. Baik, saya ke... Walaupun tahap pertama nanti sudah terlanjur di presentasi seperti itu, mungkin nanti dibuka lagi untuk jalur tahap kedua dan ketiga nanti. Saya kira nanti Dikdis sendiri yang punya alokasi atau secara internal bisa melihat bagaimana bisa lebih besar lagi untuk mengakomodir semua permasalahan anak-anak supaya bisa rekomodir semua. Baik, Ya. saya ke Pak Herman. Pak Herman, dalam pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun, Pak, mungkin ada komentar Anda sebagai perwakilan Ketua Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan? Jadi saya hanya mengutarakan apa yang terjadi setiap tahunnya. Kalau menurut saya, tahun ini lebih bobrok dari tahun lalu. Kenapa? Baru tahap pertama sudah banyak permasalahan. Salah satu contoh saya berikan. Di SMA Negeri 17 itu, kan sudah jelas kotanya boarding school itu hanya sekian. Tetapi terjadi pengumuman itu melebihi dari 44 orang. Kemudian ada di SMK 3, kelebihan. SMK 2 dinyatakan lulus pengumuman setelah daftar ulang, tidak ada namanya. Kemudian terjadi lagi. Juknis sudah jelas mengatakan bahwa kalau ada orang tua terjadi dua kakaknya yang lama, kemudian ada lahir anaknya dengan alamat yang sama, seharusnya itu dapat dilayani dengan melampirkan kakak lama dengan kakak baru. Kenyataan susah diakses. Seharusnya di Juknis itu ada dibuatkan bahwa dia harus diverifikasi manual oleh pihak sekolah. Ini keluhan-keluhan orang tua lagi, bahwa setelah dia mendaftar anaknya di akunnya itu, muncullah persyaratan, setelah dia ke sekolah, umpamanya SMK, itu harus disuruh lagi ambil surat keterangan berbadan sehat, buta warna, dan sebagainya. Orang tua kan panik, bukan satu anaknya yang dia mau daftar. Itu yang terjadi ya. Khususnya ini persoalan kakak selalu terjadi permasalahan setiap tahun. Seharusnya ada kiat-kiat bahwa kalau dia tidak bisa diakses oleh server, harus ada dilayani secara manual. Kenapa? Dugaan saya begini. Ini pernah terjadi 2017, waktu server itu menggunakan Epandrita, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini muncul kembali. Jadi saya selaku Forum Orang Tua Murid, seharusnya perusahaan telekomunikasi yang diberikan kepercayaan menggunakan server, itu harus ada petugas di situ, Pak. Tim independen memantau bagaimana caranya dia menginput itu, menseleksi itu, menarik jarak dan sebagainya itu anak-anak peserta didik. Karena peserta didik itu yang tamat di Sulawesi Selatan kurang lebih 153.000 sesulsel. Itu akan yang tertampung sekitar 122.000 saja. Dikemukakan ini. Kemudian saya katakan, setiap tahunnya seharusnya DPR itu jangan berkoar-koar tentang PPDB dulu, tetapi harus lengkapi dulu SMA negeri dan SMK negeri setiap kecamatan. Seperti contohnya, Kecamatan Makassar tidak ada SMA negerinya, Kecamatan Wajo, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Lengkapi dulu ini, barulah bisa stabil jalur zonasi.
Ini kan 3 kecamatan ini dirugikan. Kalau tidak memiliki SMA negeri kemudian terjadi diskriminasi jalur zonasi, seharusnya ada jalur khusus di tiga kecamatan ini. Ada kota khusus diberikan ini 3 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri. Itu forum orang tua mengamati. Jadi setiap tahunnya ini seharusnya PPDB ini sudah baik karena ada pengalaman-pengalaman. Justru perusahaan telekomunikasi yang diberikan, mengapa sampai bisa ada kelulusan bertambah? Padahal Disdik sudah memberikan porsi bahwa sekolah ini Pak, jalur boarding schoolnya yang sekian dia terima. Afirmasi yang sekian. Kenapa bisa melebihi 44 yang lulus? Di mana titik kesalahan? Jangan disalahkan Disdik, jangan disalahkan pihak sekolah, tetapi kesalahan adalah pemegang server perusahaan telekomunikasi tersebut. Ini yang saya sampaikan. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Andes Harapansa selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Dari tahun ke tahun mungkin tentu saja kita mungkin tidak akan luput dari kesalahan ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi evaluasi dari Distrik Sulsel sendiri Pak? Ya, baik, terima kasih. Dari 2 pembicara tadi ya, itu kan banyak memberikan saran ya. Terima kasih atas saran yang diberikan. Khusus untuk PPDB tahun 2023 ini ya, dari segi manajemen itu kita rubah juga ya, di mana dalam PPDB tahun 2023 itu kepala sekolah menjadi penanggung jawab di satuan pendidikan ya. Kemudian masing-masing kepala cabang dinas, kita punya 12 kepala cabang dinas Sulawesi Selatan, 12 cabang dinas, dan mereka itu ketua PPDB di wilayahnya ya. Dulu itu yang ketua PPDB ada di provinsi ya, sekarang tidak lagi. Kenapa kita lakukan seperti itu? Supaya rentang kendalinya itu lebih dekat ya, lebih dekat, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Adapun di provinsi itu hanya sebagai koordinator ya di dalam pelaksanaan ini ya. Kemudian terkait dengan server ya, untuk tahun ini sebenarnya itu server tidak bersoal ya. Saya ngecek di penyedia itu belum pernah ada penggunaan sampai 50% ya. Terkait dengan pendaftaran, pra-pendaftaran itu kan hanya memberikan kesempatan siswa untuk mengupload dia punya dokumen-dokumen supaya nanti dalam pelaksanaan itu lebih mudah karena datanya sudah ada di dalam ya, seperti itu. Jadi tidak soal itu. Memang yang soal itu ya ketika pelaksanaan tidak ada masalah ya. Yang soal itu di pengumuman. Tadi sempat disinggung Pak Herman, saudara kami ini ya, pada saat pengumuman di situ ada sedikit persoalan yang muncul karena ada tahapan yang mungkin seharusnya dilalui itu tidak dilalui ya, sehingga kita mengeluarkan pengumuman yang betul-betul tidak ada dirugikan di situ ya, sesuai dengan juknis ya. Sehingga adalah dikatakan ada yang tidak lulus dan tadinya lulus kemudian nggak lulus ya. Tetapi itu kita memberikan penjelasan, arahan ya, supaya dia melakukan lagi pendaftaran untuk berikutnya. Tadi beliau menyampaikan bahwa apakah kami punya anggota ini masih memungkinkan untuk diterima kira-kira ya. Ya, sebenarnya tahapan pertama itu Pak kan jalur-jalur kecil ya, itu memang tidak bisa pergunakan secara umum ya. Karena misalnya prestasi non akademik itu diperuntukkan kepada calon siswa yang punya prestasi di bidang seni atau olahraga. Ya, apakah itu di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan internasional. Itu mungkin yang tidak dimiliki. Yang kedua, afirmasi misalkan ya, kalau dia tidak punya kartu dari dinas sosial PKH ya nggak bisa juga mendaftar ya. Yang ketiga itu jarak terdekat yang dekat dari rumahnya. Nanti yang 60% ini siapa saja bisa mendaftar, Jadi kami optimis ya, nanti bisa terakomodir di SMK ya.
Kami sebenarnya kalau SMK nggak terlalu khawatir ya. Kenapa? Karena dari belajar dari tahun yang lalu ya, ternyata di SMK itu sebenarnya persaingannya tidak terlalu ketat ya, karena di SMK itu penerimaan siswa didasarkan jurusan Pak, bukan sekolah. Nah, cuma yang jadi persoalan di jurusan tertentu itu biasanya menumpuk ya, menumpuk. Sehingga kalau dua seperti itu bisa sebenarnya beralih ke jurusan yang tidak terlalu menumpuk. Itu memudahkan untuk lulus, ya seperti itu. Baik, tadi disampaikan bahwa mungkin persenannya agak kecil untuk tahapan pertama, jadi mungkin masih ada yang tidak terakomodir begitu ya Pak ya? Oke, jadi sebenarnya kalau persentase itu kita mengacu di Permen, ya nggak bisa kita keluar dari situ ya. Contoh untuk SMA di Permen itu udah dikunci bahwa minimal sonasi itu 50%, ya minimal. Ya, jadi ada kunci-kunciannya di situ ya, ada. Tetapi kalau misalkan saran ya, insya Allah ya kita akan menyampaikan ya kalau ada pertemuan-pertemuan dengan kementerian ya supaya agak fleksibel lah, ya agak fleksibel karena memang tiap daerah itu ya berbeda-beda ya. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, betul kita akui bahwa khusus Makassar ya, di Makassar ini ada beberapa kecamatan yang belum ada SMA negerinya ya, termasuk Kecamatan Makassar ya, kemudian Wajo, Sangkarang ya. Baru-baru ini kami dari Jakarta melakukan studi tiru dan kami banyak berdialog dengan pelaku pendidikan termasuk DPRD DKI Jakarta. Ada yang menarik ya di sana dan mungkin nanti kita mencoba mengadopsi di Sulawesi Selatan ya. Di sana itu ada namanya PPDB bersama ya. PPDB bersama ini pemerintah menunjuk sekolah swasta yang ada di wilayah itu, kemudian kerjasama Pak ya, kerjasama artinya tentu diberikan fasilitas oleh pemerintah. Karena yang menjadi persoalan sekarang kalau anak-anak diarahkan ke swasta, tidak ada uang untuk membayar. Nah, inilah perlu nanti pemerintah turun tangan untuk mengatasi itu. Dan itu memungkinkan di Sulsel ya Pak ya? Sangat memungkinkan karena banyak sekolah swasta khususnya di Makassar. Baik. Pembahasan kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih bersama dengan Pak Detrandes Harpansa, Pak Herman dan juga Pak Dr. Syahrudin. Saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, sejauh ini apakah Anda melihat bahwa orang tua siswa saat ini sudah memahami pelaksanaan PPDB, Pak? Jadi saya lihat begini, kurang sosialisasi di media, baik cetak maupun online. Nah, itu tadi saya katakan bahwa orang mendaftar, persyaratan muncul, tidak ada berbadan sehat, buta warna dan sebagainya, tiba-tiba dia mau pergi verifikasi ke sekolah, itu harus pergi dulu urus berbadan sehat. Seharusnya verifikasi itu kembalikan saja kayak dulu, verifikasi langsung online berkasnya. Nanti kalau sonasi untuk tepatnya memang harus datang di sekolah, menunjukkan petanya bahwa di sini rumahku Pak. Toh? Yang kedua, mengapa juga animo orang tua murid itu berbondong-bondong ke negeri? Karena dia yakin bahwa di negeri itu kan tidak ada pungutan. Sedangkan di swasta ada. Tetapi kalau pemerintah mau bahwa orang tua itu tidak perlu berbondong-bondong ke negeri, itu tadi terjadi subsidi silang guru. Guru negeri harus wajib mengambil jam untuk memenuhi sertifikasinya di swasta. Begitu pula guru swasta diizinkan mengajar di negeri. Sehingga swasta ini bisa berfungsi semua. Bukan saya memperjuangkan swasta ini, bukan. Tetapi itulah kenyataannya, tidak ada orang mau mendaftar di swasta. Dia mau mendaftar di favorit swasta, duitnya juga tidak ada. Kemudian juga semoga tidak terjadi lagi seperti tahun lalu, Pak Sekdis, bahwa tidak ada lagi
tahapan sesudah ini tahapan ketiga. Kan juknis tahap pertama, penerimaan tahap kedua, tahap ketiga. Jangan lagi ada tahap 4 yang coko-coko. Kalau memang pemerintah menghendaki penambahan siswa, ambil saja peringkat yang di bawahnya, yang mendaftar itu. Seperti kita, ini kan merusak sistem pendidikan. Di SMA 1 Pak itu 44 per kelas. Di SMA lain 40. Di dalam Permendikbud dia mengatakan, dapat menambah rombel kalau sekolah itu masih 10 ya, bisa ditambah 12, tetapi kapasitas gurunya harus ada. Bukan ini yang saya temukan, absennya itu ada dua kelas, tapi kalau dia belajar digabungkan di kelas yang lain. Sehingga jumlahnya itu ada 44. Jadi bukan kelasnya tersendiri itu yang penambahan. Itulah yang terjadi tahun lalu kerancuan. Ada kurang lebih 2.000 siswa khusus Makassar saja yang tertampung di jalur coko-coko itu, kata orang ya. Jadi supaya orang tua bisa puas, karena memang kepuasan itu jarang 100%. Kalau memang pemerintah, saya ulangi lagi, menghendaki adanya tambahan siswa baru di luar tahap ketiga, itu sebaiknya diperingkat saja sama orang yang sudah mendaftar di sekolah masing-masing pilihannya. Jadi tidak ada ribut, Pak. Memang dia lulus karena ada peringkat di bawahnya, ada yang terakhir. Itu. Jangan kita berikan kesempatan kepada oknum kepala sekolah melakukan dugaan pungli, Pak. Karena di Makassar ini 2017 itu sampai ada kepala sekolah dipecat, Pak, di penjara berbulan-bulan tentang penerimaan murid susulan ini. Jadi supaya menghindari jangan ada lagi terulang seperti tahun lalu. Istilah orang biasa di sini katakan legend. Jadi pendidikan jangan terlalu diduga dicampuri oleh politik, tidak boleh. Berikanlah kewenangannya kepada ahlinya Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang mengelola. Kalau ada politik masuk, seharusnya memberikan saran saja. Bukan memaksakan bahwa terima itu karena ada namanya di pengumuman, tidak boleh begitu. Kalau 44 orang yang tadi saya katakan itu dipaksakan di jalur boarding, berarti kotanya siapa diambil? Pasti kotanya zonasi diambil. Karena kapasitas guru di sana itu tidak bisa lagi menambah kelas, rombel. Seharusnya anggota DPR itu harus membaca semua aturan-aturan keputusan menteri. Jangan Disdik saja yang disalahkan kalau ada terjadi begitu. Tapi saya tidak salahkan Disdik tahun ini, tapi saya salahkan adalah pengguna server. Kenapa? Kenapa bisa terjadi kelebihan kelulusan? Kenapa bisa orang sudah lulus di pengumuman, setelah pergi verifikasi di sekolah, tidak lulus? Tidak ada namanya. Jadi, kalau saya lain daripada Pak Sekdis, bahwa saya salahkan pengguna server yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Jadi saran saya Pak Sekdis itu, sekalipun kita sudah memakai salah satu perusahaan telekomunikasi, itu harus ada tim situ memantau, Pak. Harus ada tim. Minimal aparat keamanan. Kemudian tim independen. Jadi betul-betul masyarakat kita kan mau puas ini. Minimal ada 90% lah kepuasan. Jangan tiap tahun ribut terus sistem pendidikan. Supaya saya lagi tidak turun demo lagi. Begitu Pak Sekdis. Aman-aman itu. Bagaimana Pak Sekdis bisa mungkin ditanggapi soal Ya, tadi disampaikan oleh Pak Herman bahwa ada persyaratan-persyaratan yang membuat calon siswa atau orang tua siswa itu agak sulit ya, seperti keterangan berbadan sehat ya. Kalau di Juknis itu sebenarnya tidak ada itu ya. Cuma ya saya tidak tahu ini kenapa bisa ada di lapangan. Tapi nanti saya cross check ya. Khusus untuk buta warna. Ya, sepanjang pengetahuan saya itu tesnya dilakukan di sekolah dan itu hanya SMK. Kenapa dilakukan di sekolah? Kenapa mesti dites buta warna? Karena jurusan-jurusan di SMK itu memang mengharuskan seperti itu. Contoh misalnya jurusan listrik ya. Kalau dia buta warna masuk jurusan listrik, nanti salah sambung kabelnya. Kan banyak warna-warna kabel itu ya. Wah, itu kacau itu. Karena memang begitu masuk dinyatakan diterima, pada wawancara itu diperlihatkan tes tentang
buta warna ini ya. Kalau misalkan didapat buta warna ya mungkin bisa dialihkan ke jurusan lain. Taruhlah misalnya dialihkan ke jurusan sekretaris ya atau perkantoran. Kan tidak perlu di situ ada apa namanya, tidak membutuhkan warna-warna di situ kan. Seperti itu ya. Artinya tes buta warna itu diperlukan tetapi dilakukan di sekolah. Baik. Pada saat dinyatakan lulus. Kalau tadi Pak Herman juga menanggapi soal mungkin bukan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, namun pengguna server, Pak. Apakah memungkinkan ada tim di sana yang mengawasi atau gimana, Pak? Ya, saran dari Pak Herman ya terima kasih. Nanti kita juga akan menindaklanjuti itu. Ya. Baik. Kalau Pak Dr. Syahrudin Yasin mungkin ada tanggapan lagi, boleh dielaborasi lagi, Pak? Ya, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Herman. Permasalahan kota dan lain-lain di tingkat SMK, SMA di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini kan dari tahun ke tahun memang selalu ada saja masalah tidak tertampunya calon siswa. Itu tadi pemikiran gagasan Pak Herman memang harus ditindaklanjuti itu oleh teman-teman DPR yang sudah duduk ini kan mestinya sudah harus berpikir, jangan nanti pada saat mau pemilu baru pura-pura lagi datang saya punya gagasan begini. Mestinya dari dulu udah pikirkan, seperti tadi Kecamatan Wajo belum ada SMA atau SMK-nya Makassar sama Sangkaram. Ya, padahal kan ada tanda-tanda pemerintah di situ memang yang harus dipikirkan bagaimana caranya bisa dijadikan sarana pendidikan di mana 3 kecamatan ini yang belum ada supaya tidak bertumpuk dari tahun ke tahun terjadi permasalahan. Jadi kalau sudah ada 3 ini saya kira akan penyebaran siswa itu sudah mungkin bisa diatasi dengan baik itu. Nah, makanya mudah-mudahan Pak Herman nanti itu ini sebagai calon DPR RI dari Partai Umat ini yang mudah-mudahan bisa mengusulkan, ya bukan kampanye. Nanti tidak apa-apa juga nanti kalau masyarakat di luar sana tahu itu. Jadi ini juga memang merupakan upaya ikhtiar kita memang mengutus orang-orang yang punya integritas di bidang pendidikan, memperhatikan pendidikan, jangan hanya nanti yang lain yang punya akses atau ada kepentingan pribadi baru kita perhatikan pendidikan. Ini yang lebih penting ke depan. Kemudian saya kira zonasi itu nanti pemikiran apa masalah jalur zonasi ya Pak nanti tahap ketiga ya. Kedua, saya melihat server itu kan membaca zonasi itu bukan dari sisi jarak, tapi dia lihat dari sisi kelokan jalanan. Jadi seperti apakah tidak sama misalnya yang ada di map Google itu dengan server yang sistem zonasi PPDB itu yang menjadi, kalau sama ya berarti itu akan rancu lagi nanti. Kalau tidak sama, kalau memang khusus ini berarti bisa terakomodir, terakses semua itu. Misalnya calon siswa yang rumahnya memang hanya 100 atau 200 meter ya insya Allah pasti lulus. Tapi karena dia baca kelokan jauh ini padahal belok-belok kiri kanan itu dianggap jauh itu oleh ini. Padahal kan kalau dilihat dari jarak dekat sekali. Nah ini apakah tidak seperti itu bacaan sistem itu nanti akibatnya yang dulu-dulu yang kemarin-kemarin begitu permasalahannya. Masa tetangga misalnya SMK 1 ada di 1100 meter rumah dia tidak lulus. Justru yang jauh sekali lulus. Nah ini, jadi bagaimana cara bacanya? Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Baik. Ya. Kita harus rehat sejenak pemirsa, tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Untuk segmen terakhir masih bersama dengan Pak Detrandes Harpansa, Pak Herman dan juga Pak Dr. Syahrudin. Saya ke Pak Detrandes Harpansa terlebih dahulu. Pak, tadi kan Pak Herman sempat mengatakan bahwa
Mungkinkah untuk pertukaran guru supaya orang tua siswa ini tidak memilih satu sekolah yang dijadikan tujuan, Pak? Ya, oke. Jadi memang ada fenomena ya di masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman. Kemudian Pak Herman menawarkan konsep. Ya, ini luar biasa nih Pak Herman ini menawarkan konsep dan kami tidak pernah berpikir itu ya bahwa coba disilang antara guru yang ada di swasta dengan yang ada di negeri. Ya, ini menarik ini. Nanti kami mencoba mengkaji itu ya. Apakah seperti apa modelnya nanti? Tapi ini menarik. Saya apresiasi Pak Herman karena bisa memberikan ide-ide seperti itu ya. Dan mungkin ada lagi yang lain bagaimana caranya sehingga bisa merubah image masyarakat ini ya. Termasuk yang kami sampaikan tadi ada nanti PPDB bersama ya seperti yang dilakukan Jakarta. Bisa juga nanti kita mengajak teman-teman yang di swasta ini untuk berkolaborasi secara luas seperti itu. Baik, untuk menghilangkan misalnya citra sekolah unggulan di setiap SMA di setiap daerah, Pak, apakah memang sekolah-sekolah kita ini fasilitasnya sudah memadai untuk itu? Jadi sebenarnya sekolah unggulan itu sudah tidak ada, ya sama semua dengan adanya sistem penerimaan siswa baru yang diatur oleh pemerintah pusat, ya seperti zonasi ini, ya. Yang ada itu adalah sekolah favorit. Tapi sekolah favorit ini bukan pemerintah yang memberikan label, yang memberikan label itu masyarakat, ya, yang sudah terlanjur memfavoritkan itu sekolah. Tetapi dalam segi kualitas itu belum tentu, ya, belum tentu. Ya, contoh misalkan, ya. SMA 1 kan di mana-mana itu SMA 1 kan dijadikan favorit oleh masyarakat sehingga hampir sebagian besar siswa itu ya mau sekolah di SMA 1 sudah terlanjur ya seperti itu. Manis ya, secara kualitas yang keterampilan dan lain-lain mungkin yang mereka hadirkan sehingga dijadikan favorit, Pak. Ya. Mungkinkah untuk menghilangkan stigma sekolah unggulan itu, Pak Dr. Syarudin? Ya, salah satu caranya itu tadi mesti memang terjadi pemikiran rekonstruksi ulang supaya masyarakat kita itu tidak selalu sejarah keberhasilan yang lalu-lalu itu tidak selamanya dalam proses perkembangannya itu pasti ada ketertinggalannya, tapi karena image itu yang image itu terlanjur melekat di pikiran masyarakat, walaupun pada kenyataannya di sekolah lain itu sudah lebih maju, lebih berkualitas dari yang di-image-kan tadi, itu yang masih mengganggu ya. Nah, bagaimana caranya bisa supaya keluar dari mazhab favoritisme. Jadi salah satunya bagaimana terjadi pemerataan kualitas termasuk ke distribusi guru antara swasta dan negeri tadi disilang seperti idenya Pak Herman tadi itu yang diulas oleh Pak Sekdis, itu distribusi yang yang bagaimana cara pengaturannya, modelnya seperti apa supaya nanti image itu tidak sama di guru di sana, ada favorit sekarang. Jadi nanti secara bertahap akan hilang itu. Akibatnya di mana saja mereka mau masuk sekolah, pasti mereka mau masuk situ. Jadi tidak bertumpuk di salah satu sekolah saja. Terjadi pemerataan atau distribusi yang merata di sekolah-sekolah. Ya. Baik. Pak Herman, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak Herman, ada kemungkinan saran-saran lagi? Tadi sudah ditanggapi oleh Pak Sekdis bahwasannya mungkin gagasannya ini patut untuk dikaji ulang. Silakan, Pak. Ya, jadi pertama, orang tua harus memahami bahwa sekolah unggulan itu sudah tidak ada. Ya. Sudah ada keputusan menteri. Semua sama. Hanya saja saya lihat penempatan nilai KKM itu di sekolah itu masih ada berbeda.
sehingga orang tua yang cerdas mengetahui bahwa dia di Unhas umpamanya grade-nya SMA 17 itu agak lebih tinggi. Nah, itu belum merata. Seharusnya kalau sekolah tipe A itu sama semua grade-nya pada saat anak mendaftar. Tipe B, tipe C, karena masih ada tipe C SMA, itu. Nah, kemudian, itu tadi yang saya sudah sarankan bahwa yang punya kakak 2 bisa dibuktikan kakak lama, Pak Sekdis, tolong itu harus diverifikasi manual saja. Karena dia sulit, banyak sulit mengakses. Apalagi jalur zonasi itu paling rawan. Padahal di jalur zonasi ini merugikan juga mutu pendidikan sesuai pengamatan saya. Salah satu contoh, ada satu sekolah itu dikepung oleh siswa-siswa yang jarak rumahnya dekat. Setelah diajar, itu sulit Pak menerima pelajaran. Karena waktu di SMP-nya itu Senin Kamis dia masuk. Itulah. Tetapi zonasi itu sudah diatur Permendikbud. SMA 50, SMK 60, SD SMP 70. Ini permasalahan ini sama di SMP, di SD Pak. Terjadi juga server begitu. Sedangkan SMA menggunakan server yang hebat, masih ada terjadi kesalahan. Apalagi Makassar hanya memakai server Infocom. Iya. Lalit-lalit. Bahkan 2 hari orang baru diverifikasi Pak. Mendaftarin hari, lama menunggu, 2 hari baru muncul hasil verifikasi. Jadi saran saya kepada pemerintah Sulawesi Selatan, kemudian DPR, harus ada perubahan Pak. Karena ini jalur zonasi ini membuat diskriminasi di 3 kecamatan itu. Kecamatan Makassar, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Jadi harus ada perlakuan khusus jalurnya. Orang 3 kecamatan. Tidak akan mungkin orang di Sangkaran tinggal di pulau bisa lulus jalur zonasi. Nah yang orang perebutkan ini banyak kotanya kan zonasi. Nah itu logika. Jadi sebaiknya masyarakat, ya bukan kampanye ini, tetapi tempatkanlah wakil-wakilmu yang menguasai pendidikan sesuai bidangnya. Nah itu, sehingga pendidikan ini bisa maju. Karena sistem ini Pak, ada anak teman saya dia bilang, itu lagi kemana kamu, tidak pernah belajar. Kan rumahku baku tembok dengan sekolah, SMA. Bayangkan Pak jeleknya itu jalur zonasi. Jadi tidak perlu diarahkan, tetapi ingat, kalau kau masuk perguruan tinggi dan kau tidak belajar, tidak bisa kau juga lulus. Karena ya perguruan tinggi dites. Itulah saran saya Pak Sekdis. Pertama, kalau ada kesulitan mengenai KK, harus ada yang verifikasi manual. Kemudian diumumkan kembali umpamanya SMK itu, kalau memang ada berbadan sehat dan buta warna yang harus diambil di puskesmas, harus disampaikan lewat media. Supaya orang tua tidak setengah mati kok dong. Yang pas-pasan transportnya tidak pergi lagi ke sana. Mengurus kelakuan baik. Kemudian tadi jangan ada lagi memaksakan kehendak, karena Permendikbud itu sudah mengatur per rombel itu hanya 36 orang. Jangan sampai ada lagi 44 per rombel. Itu aja saran saya. Baik. Terima kasih. Baik. Pak Dr. Syarudin, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement. Nah, closing statement itu ya tidak, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi istilah legend ya yang dulu-dulu itu lewat jendela atau apa tadi kocok itu kelas yang tiba-tiba muncul, coko-coko tiba-tiba dibentuk gara-gara untuk mengakomodir yang tadi kelebihannya mestinya rombel 36, tiba-tiba yang diterima atau yang lulus 44. Karena sudah terjadi permasalahan lalu dibikinkan rombel tersendiri, dibuatkan kelas secara paksa. Itu tidak boleh terjadi barangkali. Jadi harus memang terukur, terarah, dan di planning sedemikian rupa mungkin supaya bisa tidak jadi meminimalisir persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat di ke depan. Itu menurut saya. Cukup Pak? Iya. Ya. Saya ke Pak Sekdis, silakan Pak, harapan-harapan ke depan sekaligus closing statement. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan pendidikan ini, kepada seluruh pemirsa, ya, kami menyampaikan bahwa untuk tahun 2023 ini satu kesyukuran yang sangat luar biasa untuk kita di Sulawesi Selatan, karena Bapak Gubernur, ya, Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman itu
meluncurkan program andalan, program prioritas di bidang pendidikan, yaitu Smart School Andalan. Dan itu sudah jalan kurang lebih 1 tahun. Dan alhamdulillah untuk tahun ini keluar rilis dari kementerian terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia. Tadinya Sulawesi Selatan itu berada di peringkat ke-6 terbanyak meluluskan siswa. Untuk tahun 2023 ini kita melejit naik mengalahkan DKI Jakarta. Ya, kita berada di peringkat ke-5 nasional. Itu dari segi jumlah kelulusan. Dan satu kesyukuran yang luar biasa lagi, dari segi presentasi kelulusan, ya, itu kita berada di urutan kedua nasional. Yang di atas kita itu cuma Aceh. Ya. Jadi luar biasa, ini programnya itu namanya Smart School Andalan, di mana kita sudah merekrut 80 lebih guru hebat, guru andalan, guru smart, dan kita punya studio di kantor itu 10. Jadi guru mengajar di situ dan live ke seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Termasuk baru-baru ini karena ada perubahan sistem masuk perguruan tinggi, jadi dari tes yang biasa-biasa menjadi tes skolastik. Jadi kita ajarkan anak-anak kita lewat Smart School itu tes skolastik. Dan ternyata kan terbukti mengangkat kita punya prestasi ya untuk kelulusan masuk perguruan tinggi. Yang terakhir ya, untuk seluruh masyarakat yang memang agak kesulitan di dalam PPDB ini, saya berharap datang ke sekolah, karena di sekolah itu ada dibentuk posko. Apapun kesulitan, Bapak, Ibu, Anda semua, silahkan datang ke sekolah, minta petunjuk, dibantu untuk mengatasi kesulitannya. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Sekdis, terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Dr. Syarudin sudah bergabung dan berdiskusi bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.